Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mengisi model C hasil KWK untuk bupati. Nah teman-teman, kemarin di video sebelumnya ada kesalahan sedikit dalam penulisan untuk hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ini untuk penulisan ini memang semuanya sekarang itu menggunakan huruf dan huruf kapital semuanya. Nah baik teman-teman, kita akan mengisi bagaimana latihan mengisi model C hasil KWK untuk bupati. Nah ini kode 210 ini adalah kode barcode untuk berita acara sertifikasi C hasil untuk bupati teman-teman ya. Nah di sini seperti biasa mengisinya ini harus pakai huruf ya teman-teman. Kemarin saya ada kesalahan sedikit. Jadi ini harus huruf kapital semuanya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Rabu, tanggal, kita isi aja dulu ya. (27) berarti 27. Ini hurufnya agak besar. Kita kecil sedikit. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk bulan juga ini harus pakai huruf besar. Kemarin saya agak memperhatikan waktu kontek. Tahun 2024 berarti 2024. Nah, seperti ini ya. Rabu 27 November 2024. Nah, kalau ini diisi dengan nama kabupaten, teman-teman ya. Oke. Kita isi Garut contohnya ya. Ini provinsinya, ini kita rubah saja. Ini di Jawa Barat ya. Kalau ini hanya uji coba saja, teman-teman ya. Kemudian di sini kecamatan juga huruf besar. Seperti ini. Kemudian ini ditulis tangan nanti tentunya teman-teman. Kelurahan Talaga Sari. Nah, kalau ini kita isi dengan contohnya TPS 1, maka di sini juga diisi dengan angka ya. Dan di sini diisi dengan huruf kapital 1 ya, seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini diisi dengan seperti biasa. Kalau yang ini diisi dengan waktu, teman-teman ya. Nah, di sini untuk bupati ini diisi dengan waktu dimulainya pemungutan suara 07.00 sampai dengan contoh ini ya. Beresnya jam 11, masukkan saja di sini jam 11 beres. Nah, karena kan sekarang pencoblosannya itu hanya ada 2 atau 3 ya, ada bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan juga kalau ada yang ada wali kota, itu yang udah masuk kota pasti ada ya. Kemudian di sini pelaksanaan penghitungan pemungutan suara 13 contohnya ya. 00. Kemudian sampai jam 16 contohnya ya. 00. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk jumlah DPT ya. Oke, saya ambil huruf 14 aja. Besar ya. Nah, seperti ini. Jumlah DPT untuk laki-laki 100. Ini contoh aja teman-teman ya, 160. Untuk perempuan jumlahnya 140. Berarti jumlah DPT ini disesuaikan dengan jumlah DPT yang teman-teman lihat di daftar DPT yang sudah diberikan nanti ya. Nah, ini contoh aja. Jadi jumlahnya ada 300. Laki-laki 160, perempuan 140. Nah, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Nah, ini
Ini bisa dilihat teman-teman jumlah pemilih itu dari absen, daftar hadir ya. Jadi yang hadir di TPS itu ada berapa orang jumlahnya nanti di sini ya. Dan teman-teman harus bisa eh, memisahkan jumlah DPT laki-laki sama perempuannya. Contohnya untuk laki-laki yang hadir ada 135 contohnya ya. Kemudian untuk yang perempuan ada 132 contohnya. Berarti jumlahnya ada 267 teman-teman ya. Contoh ini ya 267. Nah, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam pindahan. Nah, kalau ada yang pindahan nanti ditulis ya di sini teman-teman. Kalau ada yang memilih pindah, boleh nanti dimasukkan di sini. Nah, contohnya kalau kemarin kan saya nggak ada yang pindah ya. Biasanya yang pindah sih jarang ada, tapi yang ada itu biasanya DPK teman-teman ya. Ini juga bisa dikosongkan teman-teman. Oke, kita kosongkan aja. Tidak ada yang pindah. Nah, seperti ini ya. Kalau kita kosongkan, kasih tanda silang saja teman-teman. Maka di sini juga jumlahnya kosong. Kemudian daftar pemilih khusus. Nah, biasanya suka ada daftar pemilih khusus. DPK ya, daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus. Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman dicek aja ya. Kita masukkan dulu ya. Contohnya daftar pemilih khusus. Di sini saya kasih laki-laki ada 4 orang contohnya ya. Kemudian perempuan ada 2 orang. Maka jumlahnya ada berapa teman-teman? Ada 6 ya. Itu nah ini berarti ini 4 tambah 2 berarti jumlahnya 6. Nah, nanti teman-teman di kolom jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3. Nah, ini ditambahin ya. B1, B2, B3. Maka totalnya ini ada 100 dari atas ke bawah ya. Ada 1 3 9. Kemudian di sini jumlahkan juga 1 3 4. Nah, ini dijumlahin juga ada berapa? 2 7 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman jumlah surat suara yang diterima termasuk. Nah, ini ada yang salah juga ya. 2,5% itu rata-rata. Kalau dari 300 itu 2,5% berarti ada 6 teman-teman ya. Ada 6. Coba aja hitung ya, kita coba hitung. Pakai kalkulator. Tapi dan nanti mah sudah di kotak suara itu emang sudah ada teman-teman gitu ya. Jadi berapapun jumlahnya ya itu cadangannya ya. Jadi gak perlu diperdebatkan berapa jumlahnya. Tapi kemungkinan bakal tepat ya. Oke, 300 ya. Dikali 2,5%. Nah, dibagi 100. 7,5 kalau di sini ya. 7,5. Oke, saya kasih aja di sini jumlah Kan ini 300 ya DPT-nya. Kemudian dikasih surat tambahan yang diterima. Boleh di sini masukkan berapa aja. Ini hanya contoh aja teman-teman ya. Kalau nanti mah jadi teman-teman harus hitung dulu dengan teliti ya. Di kotak surat suara bupati itu ada berapa surat suara yang diterima ya. Termasuk kalau ada yang rusak juga dicek gitu biasanya, tapi nggak ada yang rusak ya. Takutnya kurang gitu teman-teman. Takutnya kurang dari DPT. Tapi kebanyakan sih surat suara itu biasanya lebih, ada yang lebih 5 biasanya. Ada yang lebih 6, 7 gitu ya, teman-teman. Oke, di sini kita masukkan saja contohnya surat suara yang diterimanya ada 306. Contoh ya. Ini contoh aja, teman-teman. Kemudian di sini juga masukin. Nah. Oke.
jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Nah, ini ada berapa jumlahnya? Nah, ada 273. Jadi ini patokannya ada di sini ya, teman-teman. Jadi yang menggunakan hak pilih itu ada 267 ditambah sama ada daftar pemilih tambahan yang syarat-syaratnya kayak kemarin ya. Yang punya KTP tapi tidak terdaftar di sini boleh dikasih gitu. Kalau ada yang pindahan juga kasih aja, nanti akan terlihat berapa jumlahnya. Contohnya di sini ada 273 ya. 273. Kemudian jumlah surat suara yang keliru dicoblos. Jumlah surat suara yang keliru dicoblos. Contohnya di sini ada, maksudnya itu yang keliru itu yang rusak atau salah dalam mencoblos ya. Ada 3 contohnya ya. Kalau nggak ada mah nggak usah, tapi biasanya suka ada, teman-teman. Nah, kemudian di sini jumlah surat suara yang tidak digunakan. Nah, jadi yang tidak digunakan itu emang yang kosong, teman-teman, yang tidak dipakai gitu. Berarti tinggal hitung aja di sini 306 dikurangi 207 3 ya. Berarti jadi 306 dikurangi 273 dikurangi 3. Berarti jumlahnya adalah 30. Ya, benar-benar 3. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian nanti di sini jumlah seluruh pemilih yang disabilitas yang menggunakan hak pilih. Nah, ini dijelaskan kemarinnya. Jadi di sini kalau ada yang mendapatkan bantuan dalam pemilihan, ini ditulis aja ya. Kalau nggak ada mah ya silang aja semuanya, teman-teman. Ini contohnya kalau ada, tulis aja contohnya ya. Seperti ini. Berarti jumlahnya ada berapa? Ada 2. Ini gak mempengaruhi ya. Yang paling utama itu ya perhitungannya ada di sini. Nah, di sini ya. Oke, teman-teman, seperti biasa ini nanti di tanda tangani ya, teman-teman. Ditanda tangani. Kemudian bentar ya. Ini dikasih nama dan juga ditanda tangan sampai selesai. Kemudian nanti untuk pengisian ini, nah ini teman-teman ya, untuk pengisian ini sudah dijelaskan di pengisiannya itu seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita cek pengisiannya. Nah, teman-teman. Nah, ini ya pengisiannya tuh. Jadi untuk mana tadi teh ya? Nah, untuk isi ini, oke. Kan ini sudah ditemukan ya, teman-teman. Nah, sudah ada datanya. Tinggal memasukkan saja sesuai dengan di model C pleno ya, yang ditempelkan di papan pleno untuk ngisinya. Ya, cara pengisiannya seperti ini. Jadi digaris-garis dulu. Ini kan dari perhitungan suara dari papan pleno. Nah, nanti jumlahnya berapa ditulis dengan angka di sini, dengan angka. Kemudian di sini dikasih bulatan. Kemudian nanti di bawahnya ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini ditulis dengan angka. Jadi ini masukkan satu barisnya berapa? 60 ya. Berarti kalau ada 188 ada 2 baris ditambah 60. Sama satu baris lagi 8. Nanti yang kosong ini dikasih tanda Z saja. Ini juga sama dikasih tanda cross seperti ini ya.
untuk pengisian di halaman 2 dan juga ya untuk pengisian di halaman 2 teman-teman, dan juga di halaman 3. Seperti itu teman-teman ya, gampang sekali. Cara pengisiannya ini juga sama pengisiannya seperti yang sudah dicontohkan ya di video sebelumnya. Cuman kemarin ada kesalahan di sini aja teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu nggak perlu menghitung ini ya. Yang penting berapa jumlah surat suara yang diterima, masukkan di sini. Oke. Jadi nanti dicek dulu di kotak suara untuk kan kotak suara itu kalau ada 2, contohnya 1 untuk kotak suara pemilihan gubernur, 1 untuk bupati. Jadi dua-duanya itu berbeda ya. Jadi hitung dulu, harus teliti menghitungnya ya. Biasanya satu bundel itu isinya 10 surat suara teman-teman ya. Jadi begitu, gampang sebenarnya kalau udah dipraktikkan. Nah, yang penting pada saat pengerjaannya kita tidak terburu-buru, tetap fokus, konsisten, dan kerjasama untuk seluruh anggota KPPS 1 sampai ketuanya. Jadi kalau pas ada saat penghitungan suara dan penulisan ini harus bekerja sama ya. Siapapun yang bisa lakukan gitu. Jadi jangan sampai terfokus pada pekerjaan masing-masing. Itu hanya pada saat pemungutan suara saja. Tapi kalau saat seperti ini mah ya kita bersama-sama dikerjain ya. Itu teman-teman, semoga membantu. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe. Kalau ada yang kurang, teman-teman tinggal tanyakan langsung ke PPS, itu yang lebih penting ya. Kita bertanya ke PPS, berdiskusi juga dengan tim KPPS yang lain. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.